Haleluya, puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan, di malam hari ini kita masih boleh dipertemukan dalam ibadah jawaban doa. Kalau kita masih bisa ada sampai saat ini, kita percaya itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, amin. Mari kita ambil waktu kita sebentar, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam penyembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami semua jemaat Tuhan bisa ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kemurahan-Mu Bapa. Kami mau Tuhan menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan ada dalam Tuhan penyembahan kami pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengerti semua kehendak-Mu Tuhan. Semua kehendak-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah sekali lagi, Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, haleluya Tuhan, rancangan-Mu yang terindah, haleluya, haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu, glory, haleluya, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, haleluya, glory, haleluya, haleluya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau jawaban dalam hidup kami, Engkau satu-satunya jawaban, haleluya Tuhan, glory, haleluya, haleluya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, segala pujian syukur bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu, haleluya Tuhan, glory, haleluya, haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, glory, haleluya, kami tinggikan nama-Mu, glory, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jawaban dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan yang kami perlu, haleluya. Yesus, Engkaulah jawaban, glory, glory, haleluya, haleluya. Oh Yesus, jawaban dalam hidupku, amin Tuhan. Yesus, jawaban yang ku perlu, oh, tabib pembaptis, juru selamatku, oh haleluya, harapanku. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus jawaban, Yesus jawaban dalam hidupku, amin Tuhan. Yesus jawaban yang ku perlu, tabib pembaptis,
kami menyembah-Mu. Haleluya, glory, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Haleluya Tuhan, glory, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, oh glory, haleluya, haleluya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, semua karena kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Hidup kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin, amin. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku
semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semua, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita sama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan lewat ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Dimanapun saudara-saudara berada, saya percaya dan kita semua percaya bahwa kita memiliki sebuah kerinduan yang sama, yaitu untuk tetap terhubung di dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat yang sama, tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, jarak maupun waktu. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pikiran kita diselaraskan supaya apa yang kita dengar bukan hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan, tetapi dapat membantu menopang setiap kehidupan kita, dapat menjadi iman yang akan meneguhkan saya dan saudara dalam menjalani setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap penyertaan-Mu yang luar biasa, indah di setiap kehidupan kami. Pada kesempatan yang luar biasa ini Tuhan, kami rindu memberikan setiap kehidupan kami rindu membawa setiap hati kami, memfokuskan pikiran kami untuk sama-sama kami bersekutu dengan Tuhan lewat setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, bahkan persekutuan yang indah lewat kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya sesuatu yang kami lakukan, yang kami persembahkan di hadapan Tuhan, itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kembali nyatakan di setiap kehidupan kami. Berikan kami hati yang baru Tuhan untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami dengar itu yang dapat membentuk, mengajarkan setiap kehidupan kami, bahkan menopang iman kepercayaan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita dengar, yang sudah sering disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan lewat ibadah-ibadah. Ini adalah satu hal yang mendasar saudara dalam kehidupan iman kita, yaitu tentang kesetiaan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita mungkin sering mengalami berbagai macam hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin diperhadapkan dengan situasi yang berubah-ubah, keadaan yang naik turun, perasaan yang stabil maupun bisa saja goyah saudara. Namun di tengah semua perubahan itu ada satu pribadi yang saya dan saudara percayai yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah saudara. Nah, seringkali kesetiaan Tuhan ini baru benar-benar kita pahami bukan saat segala sesuatu itu berjalan secara lancar, tetapi justru ketika ketika kita berada di dalam suatu musim yang tidak mudah saudara. Misalnya saat harapan kita seakan-akan tertunda, itu contoh. Mungkin saat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lewat doa, pengharapan yang kita terus menerus naikkan di hadapan Tuhan. Nah, disitulah iman kita benar-benar diuji. Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tetap setia, atau mungkin sebaliknya.
Karena itu sebelum kita melihat keadaan, sebelum kita menilai setiap proses di dalam setiap kehidupan kita, mari kita terlebih dahulu melihat kepada siapa kita berpengharapan. Sebab pengenalan yang benar yang kita sama-sama tumbuhkan akan pengenalan yang benar akan sifat Allah itu akan sangat amat membantu dan meneguhkan iman kita untuk tetap berdiri teguh di dalam musim apapun itu. Saya rindu kita semua sama-sama membaca satu ayat pokok renungan kita pada malam hari ini dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Saya ambil kebenaran firman Tuhan ini yang mungkin sudah sering kali kita bacakan, saudara. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata, "Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Perkataan ini kalau kita baca di satu perikop pembacaan atau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, diucapkan oleh Nabi Yeremia di tengah kehancuran Yerusalem. Kota mungkin saat itu dalam masa itu sudah runtuh, saudara. Bait Allah telah dihancurkan dan umat Israel berada di dalam pembuangan. Secara kasat mata atau secara lahiriah tidak ada tanda-tanda kemenangan di zaman itu. Namun di tengah keadaan yang demikian, Nabi Yeremia tidak menilai Allah dari situasi yang terlihat. Nabi Yeremia justru mengatakan dan mengarahkan pandangannya kepada karakter Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan itu setia. Dan kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Nabi Yeremia tidak pernah kehilangan pengenalan akan Tuhan. Walaupun dia juga tidak menyatakan bahwa situasi pada saat itu sedang baik, tetapi di sana Nabi Yeremia mengakui bahwa Tuhan tetap baik walaupun di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik. Nah, melalui pengakuan yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia bahwa kesetiaan Tuhan ini tidak bergantung pada kondisi umatnya, saudara. Kesetiaan Tuhan bersumber dari natur Allah sendiri, di mana rahmat-Nya tidak pernah habis, dan setiap pagi yang kita rasakan, yang mungkin kita alami sampai pada hari ini, itu menjadi bukti bahwa Allah tetap memegang umat-Nya dengan kasih setia. Inilah dasar yang akan membawa kita untuk sama-sama mempelajari dan merenungkan beberapa poin yang berkaitan tentang kesetiaan Tuhan. Poin pertama yang akan kita sama-sama pelajari lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yaitu tentang Tuhan setia menurut perjanjiannya. Kalau kita buka di dalam Ulangan 7 ayat 9, di sana firman Tuhan berkata, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya sampai kepada beribu-ribu orang yang mengasihi Dia dan yang berpegang pada perintahnya." Kalau kita baca lebih dalam dan mempelajari lebih dalam tentang pembacaan di dalam Ulangan pasal 7 ini, di sini Musa tidak sekedar menyebut Allah itu setia, tetapi Allah yang memegang perjanjian. Artinya kesetiaan Tuhan itu terikat pada komitmen ilahi yang ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Perjanjian dalam Alkitab bukan kesepakatan antara dua pihak yang sama-sama kuat, melainkan atas inisiatif Allah yang berdaulat mengikat dirinya dengan sebuah janji. Nah, kesetiaan Tuhan ini tidak lahir dari respon kesetiaan manusia. Kalau misalnya manusia baru Tuhan juga setia. Tidak, saudara. Tetapi lahir dari natur Allah itu sendiri yang tidak pernah berubah. Karena itu kalau kita baca di dalam Bilangan 23 ayat 19, di sana firman Tuhan berkata, "Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, di sini manusia bisa berubah pikirannya hanya karena tekanan. Benar apa betul, saudara? Manusia bisa aja menarik janjinya karena keterbatasan yang memang dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi dalam firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah tidak terikat oleh kelemahan seperti itu. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, di sini kalau saudara pahami benar-benar janji itu di sini melampaui usia. Benar ya saudara? Bahkan melampaui ketidakmungkinan biologis. Contohnya Sarah. Terus bahkan melampaui generasi yang bisa dialami sampai generasi pada saat ini. Disinilah ratapan 3 menjadi terang, di mana kasih setia Tuhan tidak berkesudahan karena perjanjiannya tidak pernah dibatalkan. Yerusalem mungkin boleh runtuh ya pada zaman itu, tetapi perjanjian Allah tetap berdiri, saudara. Hukuman tidak membatalkan perjanjian. Justru penghukuman itu sendiri terjadi dalam bingkai kesetiaan Tuhan yang ada di dalam perjanjian yang ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Nah, kesetiaan Tuhan menurut perjanjian ini berarti Allah konsisten dengan firman-Nya sendiri. Ia tidak menyangkal dirinya, dan itulah jaminan pengharapan umat-Nya. Kemudian di poin yang kedua yang kita akan sama-sama pelajari, yaitu tentang Tuhan setia dalam segala pekerjaannya. Tadi Tuhan setia di dalam perjanjiannya, sekarang Tuhan setia di dalam segala pekerjaannya. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 33 ayat 4. Di sana firman Tuhan berkata, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ayat ini memperluas pengertian kita, saudara, di mana kesetiaan Tuhan tidak hanya terlihat di dalam janjinya seperti yang sama-sama kita renungkan tadi, tetapi juga di dalam seluruh karya Allah itu sendiri. Di dalam Mazmur 33 ayat 4 di sini ada kata segala sesuatu. Berarti seluruh tindakan Allah, baik dalam sejarah, dalam pemeliharaan yang dikerjakannya, bahkan dalam kepemerintahannya atas bangsa-bangsa, bahkan dalam didikan yang Allah nyatakan di tengah-tengah umatnya. Nah, ratapan 3 ini menyatakan bahwa rahmat Tuhan tidak habis dan selalu baru setiap hari. Itu berarti setiap hari adalah bukti bahwa Allah tetap bekerja dengan kesetiaan. Matahari mungkin ketika kita melihat matahari terbit itu menjadi sebuah fenomena alam, tetapi ini bisa jadi bukti bahwa rahmat Tuhan setiap hari terus dan selalu diperbaharui. Lebih jauh kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat 33 sampai 34, di sana firman Tuhan berkata, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Amin. Perhatikan, di sini Allah tidak berlaku curang dalam kesetiaannya. Itu berarti dalam setiap tindakannya tidak ada unsur ketidakadilan atau inkonsistensi. Bahkan ketika Allah mendisiplinkan umatnya, tindakan itu tidak pernah bertentangan dengan kasih-Nya, dengan kasih setianya. Nah, kalau kita baca juga di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6, di sana firman Tuhan berkata, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Didikan, seperti yang kita tahu, mungkin kita sering kali mengalami pendisiplinan yang daripada Tuhan. Di sini didikan bukan tanda bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, tetapi tanda bahwa Allah
tetap mengerjakan keselamatan dan pembentukan. Kesetiaan Tuhan itu tidak berarti membiarkan umatnya binasa di dalam dosa, saudara, melainkan membentuk mereka sesuai dengan rencananya. Nah, kita baca juga di dalam Filipi 1 ayat 6, di sana firman Tuhan berkata, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Nah, kesetiaan Tuhan bukan hanya pada awal keselamatan saja, tetapi sampai pada akhir penyempurnaan yang dikerjakannya. Jadi dari awal sampai akhir Tuhan itu tetap setia dan tidak pernah berubah. Nah, di poin yang ketiga yang akan kita sama-sama pelajari, yaitu tentang Tuhan setia di dalam Kristus, penggenapan segala janji. Di poin yang pertama, Tuhan setia dalam janjinya, perjanjiannya, kemudian di dalam pekerjaannya. Nah, di poin yang ketiga ini kita akan sama-sama merenungkan tentang kesetiaan Tuhan di dalam Kristus Yesus, di mana Tuhan menggenapi segala janjinya. Kita buka di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Di sana firman Tuhan berkata, "Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah." Jika kalau kita pelajari di perjanjian lama, ini menunjukkan Allah yang memegang janji. Perjanjian baru justru menunjukkan puncak penggenapan janji di dalam Kristus. Semua janji Allah menemukan kepenuhannya di dalam Kristus. Nah, ratapan 3 berkata besar kesetiaanmu. Kita garis bawahi, kita kembali ke ayat pokok di awal. Ratapan 3, di situ ditulis ada besar kesetiaanmu. Nah, kebesaran kesetiaan itu paling nyata di mana, saudara? Di kayu salib. Allah tidak hanya berbicara tentang keselamatan, tetapi Allah justru melaksanakan keselamatan itu lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Ini bukti kesetiaan sampai pada penggenapan janjinya. Nah, di salib ini Allah membuktikan bahwa kesetiaannya tidak terbatas pada janji lisan. Mungkin seperti kita manusia hanya bisa berjanji ya, tetapi diwujudkan di dalam tindakan pengorbanannya. Kesetiaan Allah tidak berhenti pada generasi Israel mungkin pada zaman itu, tetapi diperluas kepada segala bangsa melalui Kristus. Karena itu di dalam Ibrani 10 ayat 23 itu firman Tuhan berkata, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Pengharapan orang percaya berdiri di atas kesetiaan Allah yang telah dibuktikan baik itu secara historis, definitif di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, melalui 3 kebenaran ini kita melihat satu benang merah yang tidak terputus, di mana Tuhan setia menurut perjanjiannya, Tuhan setia dalam segala pekerjaannya, dan juga Tuhan setia menggenapi segala janjinya di dalam Kristus. Kesetiaan Tuhan bukan sekedar mungkin tema renungan yang biasa kita renungkan di setiap harinya, melainkan menjadi sebuah dasar di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kitab Peratapan 3 ayat 24, kalau kita sama-sama membaca, di sana firman Tuhan berkata, "Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya." Kalau kita perhatikan saudara, pengharapan tidak lahir dari keadaan yang memang benar-benar kita pulih, tetapi dari pengenalan akan siapa Tuhan itu. Ketika Tuhan menjadi bagian kita, ketika perjanjiannya kita pegang,
ketika pekerjaannya kita percayai dan ketika penggenapan janjinya di dalam Kristus Yesus kita imani, maka hati kita memiliki dasar yang kokoh untuk berharap. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa ini, di mana kami sama-sama menikmati persekutuan yang indah di dalam hadirat Tuhan lewat ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap persekutuan yang indah yang kami naikkan lewat setiap pujian penyembahan kami, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sama-sama belajar tentang karakter natur Allah itu sendiri, di mana Engkau setia Tuhan dari awal sampai setiap akhir kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin setelah ibadah jawaban doa ini kami melanjutkan setiap aktivitas kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua rohani, gembala kami di GPDI Barito maupun pemandangan, Bapak Pendeta Albert Kurniawan, bahkan Ibu Pendeta Desi Kurniawan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan mereka. Biar Tuhan tetap mengerjakan sesuatu, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan mereka. Pernyataan Allah, pertolongan Allah selalu menjadi milik bagian setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang saat ini bergumul, yang saat ini membutuhkan sebuah pertolongan, membutuhkan sebuah jawaban doa yang daripada Tuhan. Kami percaya waktumu yang terbaik Tuhan, Tuhan nyatakan satu persatu di dalam setiap kehidupan mereka, menyerahkan yang menjadi kerinduan mereka, harapan, bahkan cita-cita di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Kami bersyukur kepadamu, berterima kasih mengakhiri ibadah jawaban doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Sampai berjumpa kembali di ibadah jawaban doa pada minggu-minggu selanjutnya. Seperti biasa melalui YouTube channel GPDI Barito di setiap hari Rabu pukul 7 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.